tahun 1998. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru? Nah, faktor jatuhnya Orde Baru itu akan saya bagi menjadi dua, ada sebab khusus dan sebab umum. Kalau sebab khususnya munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh para pemuda Indonesia dan para pelajar Indonesia, dan yang kedua faktor umumnya adanya stagnasi perekonomian Indonesia dan terjadinya praktik KKN. Kronologi jatuhnya masa Orde Baru. Nah, ini adalah kronologinya dimulai dari 1 sampai 11 Maret 1998, di mana diangkatnya kembali Soeharto sebagai presiden. Maret sampai Mei 1998, ada tanggal 20 dan 19 Mei 1998, 20 Mei 1998 hingga berakhirnya Orde Baru 21 Mei 1998. Kita bahas kronologi ini satu persatu. 1 sampai 11 Maret 1998, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden dan dilantik dalam sidang umum MPR tahun 1998. Harapan pemuda Indonesia pada tahun 1998 yaitu adanya pergantian presiden. Hasil pemilu tahun 1997 dimenangkan kembali oleh Partai Golkar dengan presidennya itu adalah Presiden Soeharto. Harapan pemuda Indonesia yaitu adanya pergantian presiden ini tidak digubris oleh MPR hingga tetap MPR mengumumkan dalam sidangnya yaitu melantik Presiden Soeharto sebagai presiden. Kemudian Maret sampai Mei 1998, dampak dari dilantiknya Presiden Soeharto sebagai presiden kembali, terjadinya demonstrasi menuntut mundurnya Soeharto di berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, dan di wilayah Indonesia lainnya. Pada 12 Mei 1998, buntut dari unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, adanya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak saat terjadinya demonstrasi. Hingga 14 sampai 15 Mei 1998, kerisuhan dengan unjuk rasa tidak bisa lagi ditanggulangi oleh pemerintah. Hingga di berbagai daerah khususnya Jakarta hingga Solo, kerusuhan terjadi dibarengi dengan terjadinya penjarahan di berbagai tempat. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi mendukung mundurnya Soeharto. Tokoh-tokoh penting, khususnya seperti Amin Rais, Nicholas Magis, mendesak Soeharto untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kekayaannya pada negara. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa dokumentasi yang saya dapatkan dari Tirto dan koran Kompas. Di sini ada foto waspadai bahaya laten Orde Baru. Nah, selanjutnya 18 Mei 1998, gedung MPR atau DPR diduduki mahasiswa. Mereka menuntut MPR untuk menggelar sidang istimewa. 19 Mei 1998, Soeharto mengundang beberapa tokoh untuk membentuk kabinet reformasi pembangunan. Saat itu Soeharto masih belum mau mengundurkan diri. 20 Mei 1998, 14 menteri dari Kabinet Pembangunan memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan kursi pemerintahan. Terjadi long march di Yogyakarta, sedangkan di Jakarta dibatalkan agar tidak terjadi kerusuhan. Selanjutnya 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian diganti oleh wakilnya yaitu Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Di sini, setelah terjadinya 21 Mei 1998, mundurnya Soeharto dan diangkatnya Wakil Presiden B.J. Habibie, maka dimulailah masa reformasi. Di mana di sini Presiden ketiga kita melakukan beberapa kebijakan dan gebrakan merubah sistem Orde Baru yang kita rasakan hingga sekarang. Contoh yang pertama yaitu di mana B.J. Habibie membuat keputusan yaitu adanya undang-undang perlindungan untuk pers. Yang kedua, B.J. Habibie membentuk yang namanya otonomi daerah. Yang ketiga, B.J. Habibie dalam keputusan presiden dia merubah yang dimana adanya batasan seorang presiden untuk menjabat, yaitu dimana hanya 2 periode, tidak boleh lebih. Yang keempat selanjutnya di sini B.J. Habibie juga melakukan satu gebrakan yaitu membebaskan para tahanan politik yang ditahan oleh Soeharto semasa pemerintahannya. Yang kelima di sini gebrakan yang dirubah oleh B.J. Habibie salah satunya itu adalah memisahkan TNI dengan polisi,
di mana TNI dan polisi memiliki pimpinannya masing-masing dan terpisah, tidak seperti dari zaman Orde Lama hingga Orde Baru. Yang keenam, di sini B.J. Habibie juga membebaskan Irian Barat, walaupun keputusan B.J. Habibie ini ditentang hingga sekarang. Karena bagi B.J. Habibie, kita sudah cukup berjuang untuk pembebasan Irian Barat, tapi nyatanya rakyat Irian Barat mayoritas ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang ketujuh, di sini B.J. Habibie juga merubah sistem perekonomian Indonesia. Nah, di sini walaupun gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie, tapi tetap masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, tidak mempercayai B.J. Habibie hingga dituntutnya adanya pemilu. Nah, selanjutnya keputusan B.J. Habibie adalah yang tadinya partai itu hanya terdiri dari 3 partai, P3, Golkar, dan PDIP, itu dirubah oleh B.J. Habibie hingga dibentuklah sistem multipartai. Pada saat itu B.J. Habibie juga mempersiapkan yang namanya pemilihan presiden. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas materi peran pemuda masa reformasi dan kasus pelanggaran HAM selama Orde Baru. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.